Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Idai Putra Petir. Sebelum gue menjelaskan asal usul dari hantu setan kuntilanak, terima kasih banyak untuk para subscriber, para putra putri petir. Gue selalu ngomong tuh kalau ngomong para putra petir tuh belepotan guys, nggak tahu kenapa. Ya, sorry ya. Iya, terima kasih banyak yang udah support, yang udah dukung gua sampai sekarang, sampai gua upload terus, sampai gua udah monetize. Terima kasih banyak ya buat kalian. Alhamdulillah. Iya, untuk di kondisi kita saat ini ya, cukup prihatin ya, pandemi. Kalian tetap terus jaga kesehatan kalian ya guys ya. Pakai masker kalau keluar dan jaga jarak pada orang-orang di sekitar. Dan jangan keluar bila nggak perlu banget. Oke guys, oke kita lanjut aja ya ke cerita asal usul hantu lokal kuntilanak. Oke, kuntilanak ini adalah apa ya, dalam bahasa Melayu itu Pontianak atau Puntianak. Pontianak kayak nama daerah Kalimantan ya, atau sering disingkat sama kita ya, hantu kunti, yang dipercaya dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir guys. Jadi itulah perwujudan asal usul kuntilanak ya, gitu ya. Oke, kuntilanak itu namanya itu Puntianak, merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Oke, mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsiur yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Nanti di sebelah gue ini ada kuntilanak nih. Editannya begitulah guys ya. Oke, kota Pontianak mendapatkan nama karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini. Wow, berarti pendiri Kesultanan Pontianak ini, Abdurrahman Al-Qadri, diganggu oleh hantu kuntilanak ketika akan menentukan tempat pendirian istananya. Wow, serem juga ya. Jadi pas Abdurrahman Al-Qadri mendirikan Kesultanan Pontianak, dia diganggu guys oleh hantu kuntilanak. Oke, umumnya kuntilanak biasanya kalau kita lihat kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik yang berambut panjang dan berbaju panjang warna putih. Dalam cerita rakyat Melayu ya, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik sih sebenarnya. Gimana ya? Cantik, tapi setan, hantu. Gimana dong? Dengan punggung yang berlubang. Setahu gua sundel bolong pun berlubang ya. Jadi ini kuntilanak sama sundel bolong itu sama atau enggak ya guys? Tulis di komen bawah ya, kalau ada yang tahu ya. Gue juga bingung sih, apa kuntilanak emang punya lubang juga di punggung? Tapi kalau sundel bolong itu bolong juga kan dia bohongnya. Aneh, ya kan? Nah, kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung yang menuntut balas. Jadi biasanya kuntilanak itu jadi ada ceritanya, dia disetubuhi ya oleh laki-laki yang nggak bertanggung jawab, dan akhirnya laki-laki itu meninggalkan wanita tersebut, dan akhirnya wanita tersebut stres, mungkin dia bunuh diri ya. Oke, untuk membalas ya, jadi kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga Kamboja. Kayak kalian pernah lewat kuburan ya kan, tanah wakaf atau ya kuburan lah ya, pasti ada cium harum wangi bunga Kamboja ya. Jadi gitu, kalau kalian udah ngerasa di tempat mana gitu, berjalan sendiri nyium bau bunga Kamboja, itu kemungkinan di situ ada kuntilanak gitu ya guys ya. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi pemisah darah. Wow, maksudnya apa? Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi guys. Wow, jadi
jadi dia sering berjalan-jalan berkeliaran gentayangan di jalan yang sepi ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau jalan sendirian di tempat sepi ya. Kalian harus berdoa lah ya kepada Tuhan agar tidak diganggu oleh makhluk seperti itu ya guys ya. Karena kembali lagi semuanya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kita tidak perlu takut oleh hantu dan setan, jin atau mana-mana. Kita belajar lebih tinggi manusia dibandingkan mereka guys. Oke. Gue kayak berani aja anjir. Kalau gue sendiri takut. Oleh karena itu cerita ini kemungkinan bertujuan menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sunyi guys. Dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah. Berarti di Malaysia itu kuntilanak itu perwujudannya kayak vampir atau Dracula ya. Jadi dia menghisap darah ya guys ya. Di bagian tengkuk dan di leher dia sama kayak vampir. Agak berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu. Jadi beda banget, jauh banget ya sama tradisi kita lokal. Kuntilanak itu cuman di sini nakut-nakutin aja, cuma perbentuk perwujudannya sama guys. Kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang. Nah, dari Sunda, tradisi Sunda, kuntilanak itu tidak memiliki lubang di punggung gitu loh. Jadi jenis yang memiliki lubang di punggung sebagai deskripsi di atas disebut sundel bolong. Nah, ya kan bener kan kata gua? Sundel bolong ya bolong, kalau kuntilanak ya nggak bolong bro. Dia kan melahirkan di perut. Kalau bolong ya perutnya ya bolong gitu dong, jangan punggungnya ya gak? Yang setuju komen di bawah ya guys. Kuntilanak orang juga menyukai pohon, jadi dia sering nangkring di pohon guys, nggak tahu kenapa. Pohon tertentu ya, sebagian tempat bersemayamnya dia gitu. Jadi dia sering nakutin orang tuh bergelantungan di pohon, misalnya pohon waru yang tumbuh condong ke samping. Pohon waru tuh seram guys, benar. Jadi itu pohon waru tuh kebanyakan ada penunggunya itu kuntilanak. Ya gue juga dengar juga sih, soto ya aja. Oke. Populernya disebut poro doyong. Gitu guys. Kepercayaan penangkalan. Oke, dan penangkalannya berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting. Pokoknya apa ya, alat-alat yang tajam ya seperti jarum, pisau, dan itu ditaruh di dekat tempat tidur bayi guys. Biasanya menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda paku yang tajam-tajam itu bisa menangkal serangan kuntilanak. Memang sih dari cerita-cerita orang-orang dulu seperti itu ya. Jadi kalau ada yang lahiran atau punya anak kecil, kita harus taruh benda-benda tajam di sekitar anak tersebut. Tapi jangan deket-deket banget ya, takutnya anak bayinya ketusuk kita kan luka gitu, anak kita ke gila. Ya, agak jauh dikit lah. Oke. Di dalam kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk dari golongan jin kafir atau setan. Di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf, jin yang suka mengganggu dan menakuti manusia, dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang telah tiada. Jadi sesungguhnya kuntilanak itu adalah jin dan hantu setan itu gak ada. Jadi itu jelmaan dari jin ya. Itu ya guys ya, menurut Islam ya, yang ada di Wikipedia sih. Oke. Dan ada pun cara menangkal menurut agama Samawi, yaitu dengan cara berdoa. Ya pasti ya berdoa, kan harus berdoa lah untuk menangkal kuntilanak atau hantu jin setan ya. Pasti dengan doa kita kuat. Terlebih dahulu sebelum bepergian gitu. Jadi sebelum bepergian ya kalian harus baca doa bepergian gitu. Karena ada doa itu, kuntilanak akan lari jika mendengar suara azan.
Itu benar. Kuntilanak yang menampakkan diri